Pihak Jessica Wongso akan mengajukan PK terkait kasus kopi sianida yang menjeratnya. Lalu bagaimana peluang PK tersebut akan dikabulkan oleh MA? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bang Jamin. Selamat sore Mas Reza. Bang Jamin, terkait dengan pembebasan bersyarat ini, Bang Oto saja terkejut. Kalau Anda ikut terkejut juga tidak? Iya, saya juga sangat terkejut. Karena begini ya, syarat untuk pembebasan bersyarat itu adalah telah menjalani masa pidana paling singkat itu 2/3 ya dari ketentuan. Jadi kalau kita hitung-hitungan 20 tahun 2/3-nya itu sekitar 13 tahun begitu. Ini kan baru 8 tahun. Nah, jadi kalau argumentasinya adalah 8 tahun plus ya remisi yang didapatkan 58 bulan 30 hari itu digabungkan, ya itu sudah memenuhi syarat 2/3 masa tahanannya. Tapi itu bukan yang dijalani, karena remisi kan nggak pernah dijalani, itu kan bonus gitu karena berkelakuan baik. Jadi menurut saya perhitungannya keliru kalau menurut saya ya. Kalau saya nggak tahu nanti bagaimana cara argumentasi bisa menjelaskan ini Kemenkumham ya, terutama lembaga pemasyarakatan. Karena jelas dalam ketentuan peraturan itu sudah dijalaninya itu adalah 2/3. Kalau remisi itu nggak dijalani, yang dijalaninya yang ada yang saat ini adalah cuma 8 tahun begitu. Nah ini yang apakah tadi keterangan Pak Oto terkaitnya lebih dahulu pembebasan bersyarat lebih dahulu kalau nggak salah tadi ya singkat yang menurut beliau itu apa sih maknanya itu saya kurang paham mengenai hal itu ya. Nah jadi menurut saya yang pertama saya lihat harus diklarifikasi ke masyarakat apakah benar ketentuan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan itu 8 tahun yang dijalani plus remisinya gitu loh yang sekitar 5 tahun itu, atau memang kalau menurut undang-undang, kalau menurut penafsiran yang saya pahami adalah yang sudah dijalani. Nah, kalau yang sudah dijalani tidak termasuk remisi dijumlahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan PK. Tadi saya setuju PK yang definisi yang disampaikan Bang Oto terkait dengan novum itu. Nah, novum itu adalah novum yang sudah ada dan baru ditemukan. Dan masa waktu novum itu adalah 180 hari sejak ditemukannya. Ya, jadi kalau dia mengajukan PK, maka PK itu harus novum itu didapat 180 hari, ditarik mundur ke belakang. Kalau sudah lewat, maka itu tidak merupakan novum. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, novum itu adalah novum yang sangat menentukan. Ya, sangat menentukan kalau ada pada saat itu, ya tentu putusannya jadi berubah. Dan yang ketiga, novum itu harus didapat dengan cara-cara yang benar, bukan dicuri, bukan dimanipulasi, ya, dan bukan yang bertentangan melawan hukum cara mendapatkannya. Jadi kalau syarat itu terpenuhi, silakan untuk mengajukan PK. Nanti kan PK kan akan sidang terbuka ya, sama seperti PK-nya kasus Vina seperti itu. Jadi silakan nanti ada ahli, ada fakta yang menerima hukum, dan nanti kita bisa melihat benar nggak itu novum dapat jadikan dasar untuk membalikkan putusannya begitu. Begitu Mas Reza. Baik, Bang Jamin, dengan pembuktian yang sudah dilakukan sempurna begitu, disebut dilakukan sempurna di peradilan sebelumnya, sebenarnya celah seperti apa yang bisa dimanfaatkan tim kuasa hukum Jessica ini untuk mencantumkan novum dalam PK? Ya, saya kan juga mengikuti kasus ini ya dari tahun 2016 ya pada saat itu. Jadi pada saat itu kematian itu disebabkan oleh sianida yang diduga dimasukkan ke dalam minuman daripada korban ini. Tetapi pada saat itu tidak pernah dibuktikan dalam persidangan terkait tentang dari mana didapatkannya cyanida, bagaimana cara dia mendapatkan cyanida, dan bagaimana cara dia membawa cyanida itu ke dalam Cafe Oliver pada saat tersebut ya. Nah, itu tidak pernah dibuktikan dalam persidangan. Saya tidak tahu apakah ada kemungkinannya novum yang bisa membuktikan pertama kalau sebenarnya ada orang lain. Kita anggaplah Mr. X atau Mrs. X gitu ya.
yang ketahuan kalau dia yang membawa contohnya ya cyanida itu ke dalam kafe tersebut. Nah, ini kan menjadi novum baru sebenarnya yang bawa itu bukan Jessica, tapi ada orang lain yang bawa. Nah, itu bisa jadi salah satu bentuk putusan yang berbeda, padahal Jessica nggak pernah bawa uh, apa cyanida, atau orang lain yang membawa ke situ yang bisa dibuktikan. Atau bisa juga dibuktikan dari lab forensik yang belum pernah ada dibuktikan akibat kematian itu bukan cyanida, tapi sakit jantung, lemah jantung, atau ada penyakit stimulan lain. Ini cuma stimulan saja gitu. Kopi itu adalah stimulan gitu. Dan atau tidak pernah ada ditemukan sama sekali cyanida di dalam tubuhnya. Nah, itu novum yang ada pada saat itu tapi belum pernah diungkapkan dan itu menjadi dasar membalikkan putusan. Nah, itulah klasifikasi kemungkinannya menurut saya ya. Saya duga kira-kira yang bisa dijadikan novum untuk membalikkan keadaan ini untuk menyatakan bahwa saya bukan pelakunya Jessica, begitu Mas Reza. Jadi novumnya ini pembuktian terhadap kronologi kejadian seperti itu Bang Jamin? Ya, jadi novum itu yang akan diajukan itu nantinya bisa menjadi bukti baru yang bisa menurut penilaian daripada Hakim Agung yang memeriksa perkara nanti PK, oh ternyata novum yang disampaikan kuasa hukum Bang Uto ini benar, ya, bisa dijadikan dasar untuk menyatakan sebenarnya pelakunya itu bukan Jessica. Tapi syaratnya novum itu harus sudah didapat atau diketahui 180 hari ya sejak pengajuan PK, dan novum itu belum pernah ya, belum pernah diajukan dalam setiap tingkatan pengadilan, apakah di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, belum pernah dimasukkan ke situ ya, belum pernah digunakan dan belum pernah diperiksa. Sama sekali belum pernah. Tapi sudah ada, tapi belum pernah diperiksa. Nah, itulah nanti sebagai dasar novumnya begitu, Mas. Ya. Kalau kita lihat tadi kan kuasa hukum dari Jessica sendiri Bang Oto terkejut begitu ya, Jessica bebas bersyarat. Apakah memang kalau Anda lihat sejauh ini proses peradilan yang sudah dilewati ada yang bermasalah Bang Jamin? Kalau proses peradilan tentu sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Tinggal apakah kita bisa menilai putusan yang dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis itu sudah tepat atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada, ya. Nah, jadi pada dasarnya kita menghormati semua putusan hakim, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan segala macam, pasti ya, semua orang pasti menghormati. Tapi apakah sudah tepat atau tidaknya itu tergantung pada kuasa hukum. Kalau kuasa hukum merasa semua proses peradilan selama ini tidak tepat dan mereka menemukan bukti yang baru yang sangat bisa meyakinkan untuk merubah putusan tadinya, ya itulah yang menjadi dasar novumnya, ya. Jadi pada prinsipnya menghormati semua putusan yang ada dalam setiap tingkatan, tetapi ada upaya yang memang disediakan oleh undang-undang untuk bisa mengajukan PK. Karena kalau PK pidana itu Mas Reza bisa dilakukan lebih dari satu kali, ya bisa 2 kali, gitu. Ya. Jadi inilah kesempatan yang tersedia bagi kuasa hukumnya. Ya, tadi kuasa hukum juga menyebut bahwa ada bukti begitu ya, sebuah bukti yang akan mengungkap semua kebenaran yang terjadi termasuk mungkin soal kronologi kejadian saat itu. Bagaimana peluangnya PK tersebut akan dikabulkan oleh MA kali ini, Bang Jamin? Ya kalau PK-nya yang diajukan berupa novum tadi sangat menentukan, seperti saya katakan tadi ya, saya akan tahu persis kasusnya ini. Kalau tadi dia bisa membuktikan bahwa Jessica bukan orang yang pernah membawa cyanida ke Coffee Oliver, ada ditemukan bukti orang lain, Mr. X atau Mrs. X gitu ya, yang membawa itu atau yang memasukkan itu ke dalam kopi itu ya pada saat itu, karena waktu itu memang si korban kan belum datang ya, yang memesan, yang mengorder itu semua Jessica. Dan pada saat itu kan kekhawatiran terhadap Jessica itu dikarenakan Jessica paper bag-nya menutupi ya, itu kekhawatiran. Nah, tinggal itu yang menjadi dasar kalau memang itu novumnya, atau mungkin juga bisa ada
hasil penelitian pengakuan ya dari ahli forensik yang pada saat itu memeriksa, yang menyatakan sebenarnya apa yang dia sampaikan itu memang sebenarnya salah, nggak benar gitu ya. Yang benar adalah kematiannya itu bukan karena kopi sianida, tapi karena sakit jantung atau lain segala macam. Nah itu bisa aja dihadirkan dalam persidangan, dan itu merupakan novum yang sangat menentukan begitu, yang bisa dijelaskan nanti. Jadi kita lagi menduga-duga ini Mas Reza, kira-kira apa sih yang Pak Oto dan tim yang bisa jadi dasar novumnya, tapi menurut saya tidak jauh dari itulah yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting atas analisanya sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.